لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه وببركاته في الدارين آمين اللهم آمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وحسن السريرة وحسن الظن والتجاوز وحسن الخلق ورؤية الإحسان وشكر النعمة وحسن الخلق lan baguse budi pakerti waru'yatul ihsani lan ningali kebagusan waru'yatul ihsani lan ningali kebagusan wa syukrun nikmati lan nyukuri nikmat wa syafaqatu lan welas asih ala khalqillahi ing atase makhluke Allah wal haya'u lan isin minallahi ta'ala sangking Gusti Allah ta'ala wa minan nasi lan sangking menungso wal khaufu lan wedi maring Gusti Allah wal khaufu lan wedi maring Gusti Allah war raja'u lan ngarep-ngarep rahmati Allah wa mahabbatullahi ta'ala utawi demen maring Allah ta'ala utawi demen maring Allah ta'ala hiya mahabbatullah hiya mahabbatullah iku al khoslatu pakerti al jami'atu kang ngumpulaken lima hasinis sifati maring piro-piro baguse piro-piro sifat maring piro-piro baguse piro-piro sifat kulliha iya sekabiane mahasinis sifat wa innama tatahaqqaqu lan angin pestine dadi nyoto apa mahabbatullah lan angin pestine dadi nyoto apa mahabbatullah bimutaba'atihi kelawan manut Gusti Nabi sallallahu alaihi wasallam liqaulihi krana dawe Gusti Allah taala rupane kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kul ngucapo sapa sira Muhammad ing kuntum lamun ana sapa sira kabeh ing kuntum lamun ana sapa sira kabeh iku tuhibbuna demen sapa sira kabeh Allah ing Gusti Allah fattabi'uni moko manuta sapa sira kabeh ing ingsun fattabi'uni moko manuta sapa sira kabeh ing ingsun yuhibbukum moko bakal demen ing sira kabeh moko bakal demen ing sira kabeh sapa Allah taala Gusti Allah taala sapa Allah Gusti Allah taala wa yaghfir lan ngapura sapa Gusti Allah lan ngapura sapa Gusti Allah lakum maring sira kabeh dzunubakum ing pira-pira dosa sira kabeh
dzunubakum ing pira-pira dosa sira kabeh. Kemudian di antara adabnya seorang alim yang hendaknya dimiliki oleh beliau adalah husnul khuluq wa ru'yatul ihsani wa syukrun nikmah. Aneka termasuk beberapa akhlak-akhlak seiridanin sareng Gusti Allah sekudunah ekandi sareng orang sing di ilmu kudu bagus akhlakah, akhlak secara zahir ataupun secara batin. Menosa nikah terkhusus nang akhir zaman akadia mangken nikepon sudut pandangnya sudah mulai bergeser. Kemudian prinsipnya juga mulai berubah. Attitude-nya itu juga mulai berubah. Tapi kuleban panjenengan tetap selama tetap eksis dalam ngaji mereng debuna para ulama, debuna para masyayikh. Kemoga kuleban panjenengan tetap berada di atas torekohnya ulama-ulama terdahulu kita yang solehi, sehingga tetap memiliki sanad tradisi yang nyambung sampai kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mantar moga anak-anak kuleban panjenengan dikecukan takdir bisa selamat ngadepin perkembangan zaman sebekal datun, terutama dan kuleban panjenengan zaman mangken. Soalnya pun masya Allah pendidikan dimanapun itu sudah bergeser nilainya, dimana-mana sudah bergeser nilainya, gara-gara teknologi yang semakin canggih, gara-gara minimnya SDM yang berkualitas, sehingga manusia terkhusus kanggo para santri makin dekam banyak beberapa aplikasi-aplikasi yang mempermudah sampean itu belajar. Buka kitab satu kali buka itu sudah banyak ratusan atau bahkan ribuan kitab yang keluar. Tetapi dampak negatifnya jarang dipikirkan oleh orang, terutama kanggo para santri. Kebiasaan kita mudah dalam mengakses setiap ilmu itu akan menumbuhkan kebiasaan buruk sebetulnya, sehingga riyadhah itu sudah tidak ada artinya pada akhirnya. Nomor dua, kita mudah mengakses terhadap informasi keilmuan itu secara tanpa terasa kita akan dininabobokkan sejak sekarang. Akhirnya ketika nanti sudah dewasa kita, atau sampai makin selepon dewasa sudah tua satu saat nanti, maka akan sulit berjuang, sulit untuk melakukan perjuangan hatta itu sekecil apapun. Karena pun aromasa terlalu nyaman di mulen hikana. Mulen hikana ni terlalu nyaman, pendidikan kita terlalu nyaman, pondok kita terlalu nyaman. Lah sehingga telepon tua ni mau repot-repot sedikit tidak mau sudah. Akhirnya dirinya itu terbangun hidupnya dalam keadaan lemah dan serba ketergantungan dengan teknologi, dengan sesuatu selain. Otak jika jarang digunakan untuk berpikir, meneliti, mengkaji, maka otak itu akan terbiasa santai. Kalau santai dihadapkan dengan masalah kecil itu down kan. Tanpa terasa teknologi yang canggih itu menpanjenengan jika tak bisa mengelola dengan baik, itu akan menjadikan sampean semakin bodoh, karena perjuangan itu tidak ada dari sampean.
Ampian men oning ulama dimin ana apa mak bisa lem alim. Ulama dimin itu mencari ibarat harus buka kitab dulu. Harus dicari per lembarnya. Ibarat mana yang sesuai dengan masalah yang ada. Kemudian itu dalam satu fan saja lah fikih. Belum lagi nanti dasar hukumnya dari hadis. Muka hadis itu saya cari, masih cari. Di sela-sela nyari itu mutolaah di sana kan. Kemudian saya membandingkan satu kitab dengan selain, terjadi sebuah muqabalah. Banding lagi satu kitab dan selain. Apakah ada khilaf di antara ulama? Kemudian cari di tafsirnya bagaimana tafsir menurut sebagian ulama dan lain-lain. Seterusnya begitu ulama dimin. Lemakin kita semakin adanya AI itu semakin bahasa kasar dalam tanda kutip kalak kembang. Yang kena banten itu bukan mencerdaskan. Lagu lemator ngak ni kada keberasan tresopa aja sampean lebih tengah teh. Sekarang itu data yang mudah dimanipulasi itu bukan hanya data ilmiah tapi data informasi secara umum kan. Orang compon sobung orang sekali iya dit beda orang bisa makan daun kuat beda orang yang foto ban sahrukan sedetail mungkin AI-nya itu ada yang bahkan men orang awam ninggalin nih kan itu seolah-olah fakta itu nyata. Hati-hati zaman sekarang teknologinya semakin canggih SDM-nya semakin bobrok. Dan makanya santri kulit sangat menekankan tradisi mutolaah ilmu. Kemudian tradisi menghafal itu tetap kamu lestarikan, kamu hidupkan. Agar otak kita itu tetap berjalan, berfungsi dengan baik. Bahkan dalam dunia kesehatan, semua itu memang ada manfaat, ada hikmahnya. Panjenengane pondok, elate mental. Dari mental saja sampai jauh dari orang sepo. Itu melatih kedewasaan secara tanpa langsung. Itu dari mental ya. Nomor 2 tekanan pelajaran, ada tekanan aturan, ada tekanan moral, ada tekanan dari teman sosial. Itu tanpa kita sadari sudah mendidik kita. Tetapi mensampian itu Masya Allah ingin keluar dari tradisi semacam itu bahaya banget. Ada banyak kesadaran-kesadaran di media sosial yang memberikan kritik, peringatan, saran, masukan terhadap semua kalangan yang menikmati media sosial agar kemudian jangan terpengaruh dan dinina bobokkan. Terutama kemunculan AI nikah. Kenapa ulama sampai bahas sering ngaji kitab sampai bahas kengak nikah? Bahaya. Ini terjadi betul di beberapa forum kajian ilmiah. Nang kajian ilmiah itu kemarin itu ada sebagian santri yang fanatik dengan AI, tak percaya kelebihan kitab yang klasik, kitab turos yang kita kaji sekarang. Percaya bersekuku di AI itu ada ibarat ulama demikian, ternyata berbeda dengan kitab aslinya. Nang kitab aslinya ada tambahan kalimat demikian, nang AI dihapus. Ternyata hasil editan dari kelompok Wahabiyah, kelompok Wahabi. Kelompok Wahabi itu berani memanipulasi argumentasi loh kan. Ibaratul ulama, ungkapan dari para ulama. Sampean mentak jeli dari mangken, kalau guntel ngantel lagi teknologi, sesat ongku sampean. Betul lah. Mon korokun ngantel lagi teknologi, Masya Allah. Ya kayak itulah jadinya. Apapun data yang tak sesuai kelebihan AI maka pasti salah. Yang ke AI itu yang paling benar dan itu paling mutlak kebenarannya. Ya tak bisa demikian. Bahkan ada yang miris sebagian tafsir Sawi kalau tidak salah itu
itu beda sebagian debuna ulama yang hampir dalam satu baris itu dihapus sengaja dihapus itu kan. Agar apa? Kebenaran itu tidak nampak bagi kita. Kebenaran yang menyinggung atau menyudutkan kelompok Wahabi itu kemudian dihapus agar tidak dirugikan. Pokok itu tengah para santri, saya terkhusus para pecinta-pecinta HP. HP boleh kamu gunakan, tapi jangan sampai kamu terpengaruh. Bisa gunakan HP itu sesuai kelaban kebutuhan panjenengan. Sesuai itu saja, tidak lebih dari itu. Pon. Wa ru'yatul ihsani wa syukrun nikmah. Orang yang di ilmu ni kudu mandeng kebagusan. Ketika memandang apapun kita nilai kelaban, kita pandang dengan pandangan kebaikan. Menajling orang, upayakan paksakan. Walaupun secara dohir orang itu secara dohir itu melakukan sebuah kemaksiatan atau melakukan sebuah kehinaan, kita paksakan pandangan kita itu sebaik mungkin. Senomor 2, orang sen di ilmu ni kudu nyokoren nikmat asyokor. Cek krokun ngarep melolo, minta cakang syokor tak pati cakang. Lah nikmat ni cepat hilangnya. Wasyafaqah ala khalqillah, niseran ke makhluk kepengiran. Nang kantoh bukan bahasanya asyafaqah linnas, itu tidak. Niser ke makhluk kepengiran. Makhluk pengiran besera. Siapapun, manusia, sape, jering, ngirengi, rogapi makhluk pengiran kan. Manggeran gengkuk, tak usah gengkuk ke makhluk pengiran. Sering ngirengi, so nguta saya taliin ben ngirengi sitom. Pas saya kerap ketak. Jadi nyaman gengkuk ke ben nyaman. Kemudian al-haya minallah, todusan. Todus nang kantoh beda dua. Beda todus secara syar'i, beda todus secara tabi'i. Mentodus syar'i itu wajib kamu punya. Karena kalau tidak punya rasa malu, celaka odi ini kan. Nomor 2 beda todus tabi'i. Todus tabi'i itu harus dihilangkan. Todus tabi'i itu todusan panjenengan. Esoro bejeng, sekeluar dari kamar todus. Itu tabi'i, betekecen todusan. Kemudian esoro mimpin tahlil, pakai telepon terjun di masyarakat, todus. Berderetan deteng telasan, tak keluaran di kamar, todus. Jadi todus sekutu pak elang ya. Gitu gitu, jadi todus sekutu pak elang. Baru ketika nanti todusnya syar'i, ketika maksiat, todus kepengiran. Burunglah tak jadi maksiat, itu harus punya. Cek lik balik, maksudnya balik remen kepengiran tak todus, menwataknya todusan sara. Wa minan nas, nomor 2 todus ke manusia. Di samping todus ke pengiran, pertama nomor 2 todus ke manusia. Terus berikutnya al khauf war raja, ndik rasa takut ben pengarap seraja ke pengiran. Maksudnya bagaimana? Odik nikah kudu seimbang. Di samping takut ke pengiran, ki kudu di harapan besar ke pengiran kan. Pada sebagian ulama saya ada buaki, sebaiknya manusia itu dikala sehat hendaknya memperbesar rasa takut kepada Allah. Tapi telepon nyongop mate, para mati ya sekarang. Peraja rojeknya terhadap Gusti Allah. Ngarep ke pengiran nika kudu raja. Dan ini harus seimbang dahulu ulama, karena khauf dan roja ini pada kelaban 2 sayap, lembeng. Sayap itu kan harus seimbang, iya kan? Mempas sayap serius raja serius, sayap apa? Pas dia korokun koper sini, kadang kan tak lebur. Di samping tak lebur tak kira ngapel. Padahal lajengan lah kan, lajengan kasih kan kudu seimbang, presisi betul kan? Mendenan misalkan 10 cm dan kudu 10 cm. Lemesnya kudu seimbang. Geras aja teleng. Lah odik sini kan.
rajaan ngarep ke pengiran tapi takon tak ada sekali. Dus peludus jadi orang. Utara maksiat tadi pengiran maha pengapura. Tak takut sekali ke pengiran. Tenanglah santai odi lah maksiat apa-apalah. Cak pengiran re gampang nyepora. Ngawur jadi orang. Karena tandi takut. Andik takut melolo tapi tandi harapan ke pengiran. Tak jalan odi re. Misalkan dosa sekalian, marjai soro keluar, aduh, sangka kok suara keluar lah, tak kok seksa kok ben pengiran, misalkan, dia tuling akan, aduh, kok tak kenceng akan kok, dia remong pas lebih kuburan seksa, takut melulu benar soro ngaji kitab isangka sejalan, takut melulu kan, takut ya tak kira jalan, tak kira berkembang. Dan yang kedua ini harus ada. Takut beda, kemudian harapannya ada. Pada ben gas ben, napa karo rem. Sepeda berdegas tapi tak ada rem bahaya. Toro nyelontor mandeman ya kan. Rem melulu tak ada gas tak jalan positif itu dah. Diam di tempat. Lemban sama-sama normal, agak senyaman puas aja nah. Rem majukan puas ben makan rem ah. Ya nyaman sepeda nah. Por berdebat lagi. Pon. Kemudian wa mahabbatullahi ta'ala hiyal khoslatul jami'ah li mahasini sifat kulliha. Ada titik ni ke guru ni kan? Cinta kepada Allah itu merupakan akhlak yang menghimpun semua akhlak-akhlak yang terpuji itu atau sifat-sifat yang baik itu. Inti menosani ke bila pun cinta Allah pasti setuju sifat bagus kandi sini kawan. Terus cinta Allah itu ndak bisa jadi nyata kecuali ketika kita pancen ngikutin Gusti Nabi. Ndak mungkin orang ini cinta ke Allah tapi ke Nabi ndak ngikut. Itu ndak mungkin. Seperti orang Yahudi. Orang Yahudi itu percaya cuman pengiran ni ke Allah. Tuhan itu hanya Allah. Tapi tidak ngakuin Rasulullah. Tak gelem nurut ke Gusti Nabi. Ya tidak nyampe ke pengiran. Tetap celaka. Le, tong sitong jalan abek bisa sampai pada makom mahabbah. Cinta kepada Allah. Kudu nurutin Gusti Nabi. Ngikutin Gusti Nabi. Kudu nurut nang kanto. Sesuai dengan Al-Quran. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, katakan Muhammad, jika kalian memang cinta kepada Allah maka ikuti saya. Yuhibbukum, niscaya Allah akan cinta kepadamu. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum, dan dosa-dosa kalian itu akan diampuni oleh Allah. Pun jeneng ora. Tapi kadang beda orang mangkalang kadang beda perintah ikutin Nabi beda tak terima kadang tak bisa men kok soro nurut Nabi jering Nabi kok orang biasa iya kan beda namanya dek rem macam Gusti Nabi kaki sabar kaki mak emosian ya pite bro sana itu Nabi saya orang biasa lah suruh ikutin suruh contoh sesuai kelaban kemampuan sampian. Nyamanan norok buntek tak kudu bareng tak kudu pada tapi sejalan engki kan nyaman norok man kudu pada re beni norok bahasan bareng sampian Faiz entar ke tempe norok buntek benandi bahasa norok buntek Faiz dapat perapatan Andi dapat konega rua nyaman lihat norok buntek. Man ngocak kutu pada sara benandi tak bisa orang dua tak bisa. Mama di situ jaraknya sama berdekatan maka itu bukan ngikutin barengnya mana. Oke kan? Kanto perintah Al-Quran ikuti Nabi. Jalan Nabi ke jalan, sifat Nabi ke andi, kemudian lakonan Nabi ke lakoh. Itu semuanya menjadi cerminan bagi kita. Di Nabi ini kan. Ya sesuai dengan kadar keimanan kita. Wasamin
Wasamina asyar ayyudimal hirsu ala izdiyadil ilmi ila akhirih